Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Trilo Sacun, NIM 18020055, dari Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya pada mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah. Pada kesempatan kali ini, proposal penelitian saya yaitu dengan judul Analisis Tingkat Pelayanan Kepuasan Penumpang pada Bus PO Muncul. Langsung saja kepada pendahuluannya. Untuk latar belakang, yaitu perusahaan jasa transportasi adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang terletak pada suatu tempat tertentu yang menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor melalui darat, air maupun udara dengan mendapat balas jasa. Dapat dikatakan jasa transportasi pada saat ini merupakan suatu sarana yang sangat dibutuhkan bagi berbagai sendi kehidupan. Orang akan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum guna mengantarkan dirinya ke suatu tempat tujuan. Demikian pula perusahaan membutuhkan armada transportasi guna mendistribusikan barangnya dari gudang untuk sampai kepada konsumen di pasar. Hal ini ditanggapi oleh pelaku bisnis transportasi untuk berusaha memenuhi kebutuhan tersebut untuk menambah armadanya maupun mendirikan perusahaan transportasi baru. Kemudian untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kepuasan penumpang atau pelanggan dalam pelayanan PO Muncul. Kemudian penyebab terjadinya penumpang atau pelanggan PO Muncul berpindah dari perusahaan otobus lainnya. Nah, untuk tujuannya, untuk mengetahui sejarah perusahaan otobus Muncul asal Solo, kemudian untuk memahami tingkat kepuasan pelanggan atau penumpang dalam pelayanan PO Muncul. Kemudian untuk mengetahui penyebab terjadinya penumpang atau pelanggan berpindah dari perusahaan otobus lainnya. Kemudian untuk manfaat bagi penulis, untuk melatih keterampilan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari kuliah dan mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah diperoleh dari manapun. Kemudian untuk bagian program studi itu menambah referensi bagi perpustakaan kampus dan untuk referensi mahasiswa menyusun proposal maupun tugas akhir. Kemudian bagi PO Muncul ini sendiri itu memahami permasalahan terhadap berkurangnya pelanggan, kemudian untuk mengetahui kekurangan dalam kepuasan penumpang terhadap pelayanan perusahaan bus, kemudian mendapat solusi atau jalan keluar dalam permasalahan pada perusahaan otobus. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Untuk penindasan teorinya, menurut Kotler dan Armstrong, jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain, yang dasarnya bersifat intangible atau tak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Jasa merupakan aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan oleh penjual. Jadi jasa adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang bersifat intangible yang ditawarkan untuk dijual kepada pihak lain. Pada umumnya, jasa produksi dan konsumsi secara bersama, di mana interaksi antara pemberi dan penerima jasa akan mempengaruhi hasil dari jasa tersebut. Kemudian Engel dan Ciptono mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli, di mana alternatif yang dipilihnya sekurang-kurangnya memberikan hasil atau outcome sama atau melampaui harapan pelanggan. Kemudian menurut Kotler dan kawan-kawan menandakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan
perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang ia rasakan dibandingkan dengan harapan. Kemudian yang terakhir adalah menurut Oliver dalam Sulistyo, kepuasan keseluruhan ditentukan oleh ketidaksesuaian harapan yang merupakan perbandingan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kemudian untuk kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi harapan pelanggan. Kemudian dalam kualitas pelayanan disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yaitu suatu tingkat keunggulan yang dirasakan seseorang terhadap satu jasa yang diharapkan dari perbandingan antara keinginan dan kinerja yang dirasakan konsumen setelah membeli jasa tersebut. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diharapkan atau expect service dan pelayanan yang dirasakan perceived service. Kemudian apabila jasa yang diterima atau dirasakan atau perceived service sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas juga dipersepsikan baik dan memuaskan. Kualitas harus dimulai dari sebuah pelanggan dan berakhir pada persepsi atau pelanggan. Hal ini berarti bahwa menunjukkan bahwa citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan pada sudut pandang tertentu atau persepsi pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas juga merupakan penilaian menyeluruh atau keunggulan sebuah jasa. Kemudian untuk metode penelitiannya, untuk metode pengumpulan data, yang pertama adalah metode kuesioner, di mana sebenarnya pertanyaan itu tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang dia ketahui. Menurut Ari Kunto, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan metode angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan fasilitas terhadap kepuasan pelanggan dan pelanggan pos bus PO muncul. Kemudian kuesioner yang digunakan adalah kuesioner pilihan ganda, di mana setiap item soal diberikan 4 jawaban dengan skor masing-masing sebagai berikut. Yang pertama A dengan skor 4, yang B jawaban B dengan skor 3, jawaban C dengan skor 2, dan jawaban D dengan skor 1. Kemudian untuk metode penelitiannya yang kedua adalah metode wawancara, di mana wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Kemudian dalam penelitian ini metode wawancara digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dari responden. Kemudian mengenai pertanyaan akhir yang belum jelas, sehingga akan diperoleh data yang lengkap mengenai pelayanan, fasilitas, dan kepuasan pelanggan bus PO muncul. Kemudian untuk yang ketiga adalah metode dokumentasi atau metode pengumpulan data yang bersumber pada hal-hal yang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, dan sebagainya. Kemudian metode dokumentasi ini juga mengungkapkan tentang pelayanan yang diberikan, fasilitas yang ditawarkan, dan jumlah pelanggan bus PO muncul. Cukup sekian untuk pembahasan proposal tata tulis kali ini, di mana yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Berikut adalah daftar pustakanya. Cukup sekian presentasi proposal tata tulis pada mata kuliah tata tulis dan komunikasi ilmiah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.